Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki dan pada video kali ini tanggal 19 September pukul 12 lewat 30 menit. Gue mau ngobrol santai aja guys, ya ngoceh-ngoceh aja, kita eh, berbagi aja karena memang ini ada suatu hal yang ingin gua curahkan di dalam video. Jadi ada yang pernah mengatakan, ya, salah satu pekerjaan terbaik di dunia itu adalah menjadi seorang investor saham. Tentu ini ada yang setuju, ya, ada yang tidak setuju. Jadi yang mengatakan hal ini adalah Palo Keng Hong, ya. Palo Keng Hong mengatakan salah satu pekerjaan terbaik di dunia adalah menjadi seorang investor saham. Sekali lagi, pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Cuman gua akan coba menyampaikan tiga alasan kenapa akhirnya gua menjadi pihak yang setuju, ya. Gua menjadi pihak yang setuju dengan pernyataan dan perkataan Palo Keng Hong ini. Jadi gua itu memang pernah juga menjadi budak korporat, guys, ya. Gue pernah menjadi budak korporat di salah satu perusahaan logistik ternama di Indonesia. Gue bekerja di kantor pusatnya yang ada di Jakarta, tepatnya di Jalan Raya Tomang. Lalu kalau misalkan orang Jakarta, orang Tangerang atau Jabodetabek pasti tahu itu perusahaan apa. Gue jadi pernah jadi budak korporat, ya. Gue juga alhamdulillah diberikan privilege, ya, saat ini menjadi wira swasta. Ya. Jadi sebenarnya gue eh, tidak terikat dengan perusahaan manapun, ya. Gue diberikan privilege menjadi wira swasta. Jadi gue cukup memikirkan kalau misalkan nanti eh, lebaran gitu ya, berarti kan kita harus pengeluarannya lebih besar. Kenapa? Karena ada THR salah satunya, ya. Nah, walaupun pendapatannya juga ada potensi besar. Cuman cost juga kita perhitungkan. Nah, sekarang gue lagi di dalam tahap memikirkan hal tersebut. Nah, gue juga seorang investor saham. Ya, investor saham. Mungkin lo yang nonton video ini juga. Tapi gue bukan atau belum sampai di tahap full time investor. Nah, ya. Jadi, karena gue pernah merasakan ketiganya ya guys ya. Gue pernah merasakan ketiganya. Gue coba sedikit membahas aja. Kenapa akhirnya gue menyadari dan setuju dengan pernyataan Pak Lokengong ini. Pertama, saham itu liquid. Ya, kenapa gue memutuskan untuk berinvestasi di saham? Karena gini guys, lu nggak bisa memutuskan bahwa saham itu adalah aset terbaik. Iya, nggak bisa. Lu nggak bisa memutuskan di dunia ini, oh udah yang terbaik itu pasti saham. Enggak. Tapi paling tidak begini, saham itu lebih liquid. Salah satu contohnya apa? Misalkan, lu berinvestasi di tanah. Atau ada yang berinvestasi di sapi lah. Kadang beli hewan ya kan. Hewan, emas, ya apalagi properti. Ya. Ternyata lu butuh nih, lu butuh uang. Misalkan 300 juta. Atau 600 juta. Atau 1 M lah. Betul, ada kan anggapan paradigma yang berkembang di masyarakat tanah atau properti itu harganya didiemin aja pasti naik, emas juga. Cuman khususnya tanah nih ya, lu kalau misalkan investasi tanah di pelosok-pelosok gitu ya, di pelosok itu masih murah-murah guys. 30 juta lu bisa dapat berapa meter, 50 juta bisa dapat berapa meter gitu ya. Di tanah tuh masih banyak kebun, ada pohonnya dan sebagainya, itu masih murah-murah. Nah, harganya naik terus nggak? Ya, memang mungkin ada paradigma, ada anggapan yang berkembang di masyarakat harga tanah ikut naik. Tapi katakanlah lu butuh uang segini nih, bisa nggak lu mencairkannya dalam waktu 1 sampai 2 hari? Nggak bisa guys. Jualan tanah nggak gampang. Butuh waktu berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Untuk lu melakukan kontak dengan calon pembeli, kemudian membicarakan kondisinya, survei lokasinya, kondisi tanahnya bagaimana, lihat lingkungan sekitarnya bagaimana, kemudian baru nanti tercapai deal. Setelah deal nanti perlu ke notaris, perlu membicarakan biaya ini yang menanggung siapa. Jadi saham itu lebih liquid. Iya kalau Mas mungkin lebih liquid dari tanah ya atau properti. Properti juga.
ruko, lu punya ruko atau punya apartemen. Gua nggak memilih properti menjadi salah satu pilihan investasi gua kalau gua pribadi ya. Karena apa? Satu, liquid. Itu guys. Kemudian kita bahas yang kedua, minim risiko. Nah, ini guys. Selama ini saham itu diidentikan dengan aset yang berisiko tinggi. Tapi lu percaya sama gue guys, kalau lu paham yang lu beli, ya saham itu minim risiko loh sebenarnya. Dengan catatan lu belajar, lu paham, lu tahu yang lu beli apa. Sekarang gini, lu punya atau lu mengkoleksi saham yang dalam 1 tahun memberikan dividen yield 10% minimal. Ya, misalkan nih, lu punya saham yang dalam 1 tahun memberikan dividen yield minimal 1 tahun. Kalau sahamnya roboh dan lu tahu kinerjanya itu bagus, labanya naik, perusahaan masih bagi dividen, pengendalinya siapa, GCG-nya oke, nggak ada masalah. Ketika sahamnya turun, ya berarti itu kesempatan untuk lu beli lagi. Ketika sahamnya naik, berarti lu ada punya dua kesempatan atau dua pilihan. Lu mau tetap hold atau lu mau menjual. Hold ini lu berarti tetap menelan dividennya atau lu menjual. Menjual sahamnya. Jadi lu bisa punya dua pilihan. Turun nggak masalah, naik lebih untung lagi. Jadi lebih minim resiko. Gua kurang setuju apabila ada yang mengatakan saham itu berisiko tinggi. Enggak. Justru itu risikonya sangat rendah. Dengan catatan lu harus belajar. Lu harus tahu sebuah saham itu perusahaannya di belakangnya bagaimana kondisinya. Contoh ada perusahaan A. Lu tahu nggak kemarin itu ada perusahaan Avia. Avia itu produksi cat ya, Avian. Ya. Ada salah satu pabriknya yang terbakar. Ya, pabriknya terbakar. Kalau lu mengetahui kondisinya, ya lu tinggal, oh ternyata ini berpotensi mengurangi labanya nih, ya lu cabut lah. Tinggal pindah lagi cari saham lain lagi yang masih harganya di bawah. Kalau misalkan lu tahu, oh ternyata kebakaran ini enggak menimbulkan kerugian yang parah lah karena kan diasuransikan, perusahaan juga nanti dapat duit lagi, labanya juga nggak terlalu turun signifikan, ya udahlah nggak masalah di hold aja. Toh sekarang harganya juga lagi murah dibanding dari beberapa periode sebelumnya. Itu contoh guys, contoh lu mengetahui kondisi dan situasi dari sebuah perusahaan, ya kaitannya dengan saham yang lu lagi hold. Jadi sebenarnya gue nggak setuju kalau misalkan dikatakan saham itu risikonya tinggi. Yang mengatakan risikonya tinggi itu adalah orang yang belum paham. Satu, ya dia belum paham mekanisme bekerjanya sebuah saham bagaimana. Yang kedua, ya memang orang ini lagi bermain-main di saham yang risikonya tinggi. Ya saham apa? Saham gorengan. Saham gorengan itu bisa bikin lu cepet kaya, tapi bisa bikin lu cepet jatuh miskin juga. Jadi ada dua pilihan yang mengatakan, ada dua orang yang mengatakan saham itu risikonya tinggi. Pertama, ya dia belum paham kondisi perusahaannya bagaimana. Kedua, memang orang ini lagi bermain-main di saham yang berisiko tinggi, di saham-saham gorengan. Nah itu guys, tapi sebenarnya kalau lu tahu kondisi perusahaannya bagaimana, saham itu minim risiko. Yang ketiga, nah bebas nih guys, bebas. Nah ini gue sedikit mengkaitkan dengan kondisi yang terjadi sekarang. Lu tahu nggak ada pernah orang melakukan kesalahan dan viral di sosial media. Kebetulan orang ini mempunyai usaha, memiliki bisnis sehingga bisnisnya ini diboykot. Kemudian diberikan di Google review itu rating jelek, rating 1 gitu ya. Itu pernah nggak lo mengetahui atau menyadari ada fenomena artis ya. Jadi waktu beberapa waktu lalu itu ada isu terkait dengan Israel Palestina. Ya, ada Israel Palestina. Semua bersuara. Semua menyampaikan pendapatnya. Ada yang tidak menyampaikan pendapatnya karena memang kebiasaannya seperti itu. Dia diam-diam aja. Ini bisa jadi influencer, bisa jadi artis. Orang yang diam-diam aja itu bisa loh dianggap sebagai orang yang pro Israel. Ada yang seperti itu. Ada nggak artis yang berbeda pandangan? Kemarin lagi ramai tuh Indonesia Darurat gitu ya. Semua bersuara.
Ada artis yang sebenarnya atau ada orang yang sebenarnya tidak bersuara, dia punya pendapat sendiri, dia tidak bersuara, tapi akhirnya dikatakan wah ini pihak A, ini pihak B, membela pihak A, pihak B, yang akhirnya berimbas kepada wah kalau kayak gitu kita nggak usah belilah dia brandnya kayak gitu guys. Kemudian ada orang terkenal atau tokoh masyarakat, dia mendekat kepada pihak A atau pihak B, sehingga wah dia menjadi brand ambassador A B C nih, berarti nggak usah belilah produknya selama dia menjadi brand ambassador, dijauhi. Budaya cancel culture ini ya itu banyak loh, mulai banyak terjadi. Dulu memang berkembang di wilayah sana, di wilayah Korea, di wilayah Korea. Bahkan pernah, lu kalau tahu kasusnya, bukan kasus sih, fenomena Hyundai, Hyundai sama Adaro Mineral, tahu ya? Adaro Mineral sama Hyundai tadinya menjalani sebuah kesepakatan bahwa si Adaro Mineral akan supply produknya ke Hyundai. Cuman Hyundai ini didesak sama fans K-pop, fans K-pop, sehingga Adaro sama Hyundai ini membatalkan perjanjian. Itu terjadi di Adaro Mineral dan gue pernah bahas spesifik di Adaro Mineral. Nah, hal-hal tersebut ini sudah mulai banyak terjadi di sekitar kita. Fenomena-fenomena tersebut. Nah, apabila pernah nggak ada ceritanya lu atau ada investor 900 miliar, punya uang 900 miliar di PTBA. Kita tahu ya waktu itu ya. Siapa tuh namanya? Pak Hayanto kalau gua nggak salah. Punya saham 900 miliar. 900 miliar guys ya, hampir 1 T dia punya di PTBA. Atau lu lah yang di luar sana, gue yakin juga yang nonton video ini lu banyak yang megang saham dengan nominal yang besar. Kemudian lu melakukan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud ini bukan kesalahan pidana ya, bukan pidana, bukan yang memang bisa menyebabkan lu masuk penjara. Lu viral kemudian di sosial media, ya. Kemudian hal yang majemuk, sesuatu yang majemuk itu bisa dijadikan kebenaran ya guys. Padahal sebenarnya belum tentu itu benar. Karena ada 1.000 orang yang mengatakan hal yang salah itu bisa jadi benar. Karena ada 1.000 orang, padahal ada 1 versus 1.000, satu ini mengatakan kebenaran. Tapi yang 1.000 ini salah, mengatakan sebuah kesalahan. Yang kesalahan itu bisa menjadi benar. Jadi hal yang majemuk itu akhirnya bisa menyebabkan kebenaran. Nah, misalkan lu melakukan kesalahan viral di sosial media gitu ya. Lu punya usaha. Kemudian lu diberikan review jelek. Usaha lu bangkrut. Tapi bisa nggak lu memiliki saham PTBA, ya katakanlah 500 miliar atau 900 miliar, lu melakukan kesalahan viral di sosial media, kemudian PTBA-nya disuspend, di delisting. Nggak begitu guys, nggak begitu. Selama kesalahan lu bukan kesalahan yang fatal ya guys ya. Kan banyak sekarang apa-apa viral gitu ya. Nah, itulah, bisa nggak orang yang benci sama gua nih, orang yang benci sama gua, kemudian coba ngulik gua, kemudian memberikan review jelek di toko gua gitu ya, atau di tempat usaha gua, bisa nggak? Bisa, itu sangat mungkin bisa dilakukan guys. Apalagi nanti sekarang udah banyak akun-akun yang bot ya, akun gampang, akun-akun palsu, bisa, itu sangat bisa dilakukan. Nah, kondisi itulah ya, kondisi-kondisi tiga itulah ya, akhirnya yang membuat gua, akhirnya gua menyadari bahwa Palo Keng Hong mengatakan hal ini guys, kayak gitu. Jadi itu ya 3 alasan. Ini gue ngomongin yang baik aja ya. Yang minusnya, negatifnya juga ada. Tapi 3 alasan versi gua, versi belanja saham, kenapa menjadi investor saham itu menyenangkan. Dan kenapa akhirnya gue menyadari bahwa salah satu pekerjaan terbaik di dunia adalah menjadi seorang investor saham. Kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.